ini juga untuk kerejekian dan juga untuk pengasian. Kenapa kok bisa dibilang pengasian? Oke, dari segi namanya menggeng itu ada dikerumuni manusia atau teman-teman yang baik. Jadi seolah-olah itu kita memiliki aura yang sangat bagus untuk memikat teman-teman kita atau orang-orang lain. Nah, ini juga cocok untuk berdagang, yaitu supaya dagangan kita laris, tamu-tamu berdatangan atau pembeli pada berdatangan, teman-teman yang lain pada berdatangan, begitu. Bagusnya itu tuahnya. Halo Sobat Tosanaji Nusantara, kembali lagi di channel Budi Tosanaji Nusantara. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau membabar sebuah pusaka laler menggeng. Ya, laler menggeng adalah sebuah dapur yang unik ya dari segi namanya ya. Laler menggeng. Ya. Laler menggeng itu adalah lalat. Kalau bahasa Jawanya itu adalah laler. Atau bahasa Indonesianya adalah lalat. Menggeng itu adalah yang berputar, jadi itu sebuah laler yang berputar, jadi lalat yang berputar begitu. Dari segi namanya pun memiliki unsur atau tuah yang sangat bagus itu, apalagi buat berdagang ya. Dari segi tuah laler yang berputar itu kalau buat berdagang itu ya layaknya pelanggan yang selalu berdatangan untuk membeli dagangan saat kita berdagang begitu. Jadi tuah yang sangat bagus yang diciptakan sang empu begitu. Jadi laler yang berputar itu bisa dibilang untuk berdagang cocok, untuk menambah wibawa, untuk menambah pengasian juga bagus. Dari segi ini dapurnya laler, jadi kan kita selalu lagi dirubung laler ya, bahasa Indonesianya ki dikerumuni lalat begitu. Jadi cocok buat pengasian, untuk pelaris dan juga untuk wibawa. Kalau pakem untuk berwibawa, jadi menambah wibawa karena kita akan dikerumuni lalat ya, ibaratkan itu manusia, jadi kita akan dikerumuni manusia begitu. Dari segi arti, sang empu membuat pusaka laler menggeng. Oke, tapi ada juga nih yang cerita kelam zaman dahulu. Oke, ini dengarkan ya ceritanya ya, simak video ini sampai habis. Ini cerita ini saya dapat dari simbah-simbah zaman dulu. Jadi ya leluhur saya lah, dia juga penyita tosan aji. Cerita yang sangat kelam itu yaitu laler menggeng itu dibilang pusaka yang dikeluarkan di saat ada eksekusi mati begitu. Jadi waktu di zamannya yang nggak tahu, entah di zaman Mataram atau Mojopahit ya, jadi pada zamannya itu pusaka ini digunakan untuk mengeksekusi mati seseorang begitu ya, bukan untuk menusuk itu bukan, tapi tetap untuk ageman. Yang dinamakan laler itu adalah lalat yang berputar, menggeng itu berputar, jadi mengintari. Jadi saat posisi mau eksekusi mati, si sang Trigolo itu atau pembunuhnya itu dia memiliki ageman pusaka laler menggeng. Jadi saat dia menebas atau membunuh seseorang itu atau sudah mengeksekusi mati, laler itu akan mengintari yang dibunuh itu dan akan berkumpul di situ. Jadi ini cerita kelamnya ya, tapi ya juga nggak tahu, tapi
cerita yang positifnya atau tuahnya itu ya untuk kerejekian juga, kerejekian, pengasihan, dan kawibawaan begitu. Laler menggeng dari namanya tuh ya sudah tidak asing lagi ya, tapi ya mungkin jarang sekali Sobat Tosan Aji yang memiliki pusaka laler menggeng, karena ini dapur yang langka dan juga jarang peminat. Kenapa jarang peminat? Dari segi namanya pun sangat unik, bahkan kolektor pun ya juga menyebutnya sangat lucu sekali kok namanya laler menggeng ya. Ya memang pakemnya itu memang ada, jadi sudah diciptakan empu dari ratusan tahun yang lalu itu memang ada, tapi ada cerita kelamnya dan juga ada positifnya juga, yaitu positifnya dari laler itu laler itu ibarat manusia, menggeng itu yang ibarat berputar, jadi kita diputari atau dikerumuni manusia-manusia yang baik atau teman-teman yang baik begitu. Jadi itulah positifnya, kita ambil positifnya saja. Jadi masalah untuk eksekusi mati ya itu juga masuk juga. Jadi para gigolo dulu menggunakan pusaka ini untuk menebas seorang, ya bukan ini untuk menebas tapi menebasnya pakai pedang ya, menebas, dan waktu ditebas itu otomatis ada yang melihat, yaitu dia mengerumuni, dan setelah itu ada lalat yang berdatangan dan berkerumun di situ. Itulah mengapa. Jadi cerita dari simbah saya itu ya, jadi dulu itu menceritakan kayak gitu, tapi ya asal usulnya juga nggak tahu saya. Tapi kalau di pakemnya atau di buku Tosan Ajinya ini juga untuk kerejekian dan juga untuk pengasihan. Kenapa kok bisa dibilang pengasihan? Oke, dari segi namanya menggeng itu ada dikerumuni manusia atau teman-teman yang baik. Jadi seolah-olah itu kita memiliki aura yang sangat bagus untuk memikat teman-teman kita atau orang-orang lain. Nah, ini juga cocok untuk berdagang, yaitu supaya dagangan kita laris, tamu-tamu berdatangan atau pembeli pada berdatangan, teman-teman yang lain pada berdatangan, begitu. Bagusnya itu tuahnya. Ya itu masuk juga diceritakan leluhur saya atau simbah saya dulu, itu masuk yang untuk eksekusi mati. Karena kalau gigolo itu membawa pusaka ini otomatis pada orang-orang pada berdatangan. Nah, saat posisi eksekusi selesai, lalat pun mengerumuni bangkai itu. Ya, itu juga masuk. Oke, seperti apakah bentuk pusaka laler menggeng? Oke, kita buka sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pusaka laler menggeng. Oke, kenapa kok dibilang laler menggeng? Oke, ini saya jelaskan ya. Dari ricikannya ini ada bulatan. Ya, ini yang dinamakan laler menggeng, bulatan ini. Dan ini ada tingil. Oke, ricikannya cuma ini sama tingil. Jadi inilah yang utama baku ini. Ricikannya ini. Jadi dipakemkan ada bulatannya ini. Ini ada yang dinamakan laler menggeng, dapur laler menggeng. Unik sekali ya namanya ya. Laler menggeng, tapi tuahnya juga bagus ini untuk berdagang. Dan ini ada damar murupnya juga. Tapi kalau kata simbah saya dulu, laler menggeng itu memang ada damar murupnya. Jadi pakemnya kayak gitu, tapi ya nggak tahu kalau zaman sekarang ya ada yang membuat lurus. Jadi ini damar murup juga bagus filosofinya. Yang artinya damar murup itu adalah pencahayaan. Jadi kita bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan. Jadi yang sedang dalam kegelapan atau sedang gimana, jadi ya intinya kita bisa membantu dan menerangi seseorang yang sedang berada di kegelapan. Jadi seolah-olah lampu begitu ya. Jadi banyak yang kayak
nyamuk ataupun hewan-hewan lain pada berkerumunan begitu. Jadi kita tuh ibarat lampu yang cocok dan bermanfaat bagi seseorang begitu. Inilah damar murupnya, itu filosofinya ya. Kalau lara penggang itu ya filosofinya saya bahas tadi. Oke, sekarang di pamor. Pamor apakah ini Sobat Tosanaji? Ini adalah pamor Wahyu Temurun ya, Wahyu Temurun. Kenapa kok bisa dibilang Wahyu Temurun? Ini kan ada garis-garisnya. Oke, ini kalau masalah belajar pamor itu di buku Tosanaji itu sudah ada, di buku pusaka ya, buku intinya buku keris. Jadi kalau mau belajar tentang pamor begitu, dari tuah pamor Wahyu Temurun yaitu sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Wahyu Temurun itu adalah sebuah kita mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mendapatkan rezeki yang sangat deras sekali, yaitu seolah-olah kita diberi wahyu atau kelebihan tersendiri oleh Gusti Allah Sang Maha Kuasa. Jadi Wahyu Temurun atau wahyu yang turun ke diri kita, bukan wahyu nama orang ya. Nanti disalahgunakan nama orang. Jadi wahyu itu adalah sebuah kayak rezeki gitulah, rezeki yang turun ke diri kita begitu. Inilah tuah yang sangat bagus dan sangat mendalam untuk kita lestarikan ya. Jadi Sang Empu itu menciptakan pusaka itu bukan cuma-cuma, tetap ada tuah dan filosofinya yang sangat bagus untuk kehidupan diri kita sehari-hari. Kita bekerja, kita usaha, itu juga bagus. Inilah yang dinamakan pusaka untuk pelekat hidup ya. Jadi pusaka itu memang memiliki tuah yang luar biasa dahsyatnya. Ini ya, pusaka laler menggeng. Oke lah, itulah pembahasan di video kali ini. Semoga Sobat Tosanaji bisa menambah wawasan tentang video saya ini, dan semoga kita bisa berbagi sharing tentang pusaka biar yang pemula bisa paham tentang pusaka juga. Jadi kita wajib untuk mengiring-iring budaya leluhur kita, yaitu leluhur Jawa, leluhur Nusantara. Jangan sampai pusaka itu diambil alih orang asing, karena pusaka itu sebenarnya ada di tanah Nusantara kita. Oke, salam rahayu, salam pecinta Tosanaji Nusantara, salam sejahtera, bangkit Tosanaji Nusantara. Salam rahayu, 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 dumadi.